Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, masih di pesantren Mafaza dan ana sekarang sedang dihafid oleh dua ustadz kabir. Kabir jismuhu. Oke, perkenalan dulu Tan. Taib sa'arif nafsi. Ismi Muhammad Irfan Salahuddin. Khalas? Takharrajta min? Takharrajtu min Ma'hadil Irsyadil Islami. Ayo sana. Sanata 2019. Oke. Logo Arabiah ya. Antum terserah mau logo apa. Nama ana Haris Fahira Prayoga, asal Pekanbaru. Ana lulusan Ma'had Al-Irsyad, Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Tahun ya, lulusan tahun 2018. Jadi ini 2018, kalau ini 2019, beda 1 tahun. Nah, jadi ada keunikan nih, ana ambil kesempatan dua ustadz ini. Jadi tadi kita udah bikin podcast sama anak-anak yang lain yang muda-muda. Sekarang kita bikin podcast sama yang kabir. Uniknya ini dua ustadz ini sedang kuliah online, betul Tat? Iya. Nah, di mana kuliah online-nya? STD Jember. Masuk kapan? Udah mulai atau gimana? Ini semester pertama. Semester belum pertama. mulai, segera mulai insyaallah. Belum mulai, segera mulai. Kalau antum? UIM, Universitas Islam Madinah. Nah, Baru mau masuk semester 2. berarti udah jalan belajar online berapa lama? 1 semester. Oh, 1 semester. Oke, belajar online. Kalau ini belum mulai, kalau ini sudah mulai. Pertama saat antum daftar tuh antum tahu gak bakal online pelajarannya pas antum daftar? Iya, pertama ke daftar tentunya sudah tahu kalau tahun pertama ini pasti online. Dan ini kesempatan gitu ya, karena online jadi masih bisa bersama gitu mengajar di pesantren Mafaza Indonesia. Kenapa pilih STI? Nah, Ya, itu diantara sekian banyak universitas dan itu yang baru keterima. oh gitu. Kalau antum daftar kapan? Daftar mulai murasalah. Waktu khidmah ana murasalah, mukabalah nggak ikut karena memang Berkas doang. waktu itu nggak diadakan mukabalah di mana. Pengumuman keterima kapan? Pengumuman keterima setahun setelahnya, Agustus. Itu Agustus ya. Berarti itu tuh 2020 Agustus. Iya, 2020 Agustus. Berarti kopi itu kan 2020 Maret ya masuk ke Indonesia. Nah, gimana perasaan antum keadaan kopi terus antum keterima gimana? Ya kacau banget. banget. Bingung mau ngapain gitu sebenarnya. Di samping kabar dari Madinahnya nggak jelas gitu kan, apakah akan berangkat atau bagaimana keputusannya gitu kan ya. Juga di sisi lain Ana sudah pengen banget juga mengajar gitu kan ya. Mengajar. 2018 tuh Ana lulus. Habis itu langsung daftar gitu. Oh. Di tahun 2018 itu Ana daftar. Nah, tahun 2019 keterima. Ana milih takjil, Ana milih mengundur Oh, sebenarnya kalau langsung bisa. Sebenarnya kalau langsung bisa, langsung online gitu, langsung online bisa. Cuma Ana memilih takjil. Jadi mulainya jadinya. Jadi mulainya Agustus kemudian gitu. Oke. Berapa madah yang dipelajarin semester 1 ini? 8 madah. Bisa disebutin satu-satu madah apa aja? Qiyam Islamiyah, Qiyam Islamiyah, madah Dirasatil Fiqh, Marfadil Dirasatil Fiqh, Usul Fiqh, bukan, Al-Hukmu Syar'i, Al-Hukmu Syar'i, Ulumul Quran, sama Tahfidz. Itu harus hafal berapa juz satu semester? Satu semesternya 2 juz. 2 juz. Juz awal 2 ditentuin juznya atau gitu? Iya, ditentuin. Juz 1, juz 2. Oke, terus Tahrir Arabi, Mustalah hadis. Oh, mustalah hadis. Ana tanya dulu yang ana gak paham nih qiyam. Qiyam Islamiyah. Apa tuh? Qiyam Islamiyah itu seperti mendalami nilai-nilai dasar Islam gitu. Kenapa syariat seperti ini muncul, seperti apa ya, ideologi dasar ya, hikmah gitu, membahas pensyariatan dari sisi logika. Tadi madkhal ila dirasatil fiqh ya kita udah tahu. Terus kemudian
Ulumul Quran. Ulumul Quran udah tahu, terus Tahrir Arabi. itu apa tuh? Tahrir Arabi itu editing cuma bahasa Arab. Edit bahasa gitu, edit bahasa Arab. Bahasa ya bahasanya gitu. Terjemah? Bukan terjemah. Bukan terjemah. Kalau kita biasanya kan di buku-buku bahasa Indonesia biasanya kan sebelum mau terbit itu ada kayak editing, benerin bahasanya gitu. Nah, kalau di ini Tahrir Arabi ini yang bahasa Arabnya gitu. Oke, Tahrir Arabi, tahfidz, terus apa lagi? Kemudian Makhraj mustalah hadis udah. Itu pakai matan atau kitab apa mustalah hadis? Mustalah hadis itu kitabnya dari dokternya. Oh, memang muqarrar Universitas Madinah ya. Terus apa lagi? Tauhid. Oh, tauhid. Tauhidnya tauhid bahas kitab juga atau muqarrar juga? Muqarrar. Muqarrar. Yang ingat di semester 1 dosen yang paling berkesan siapa? Sebutin namanya. Dosen Tahrir Arabi. Dosen Tahrir Arabi. Kenapa berkesan? Karena dia mengajar kita ya mahasiswa itu kayak ngajar anak TK. Seru banget. Iya. Oke. Jadi online ini kita tuh online. Tapi bisa terhibur. Materinya ada itu video yang dia buat sendiri tapi animasinya kanak-kanak anak. banget gitu. Oh, gitu. Jadi berkesan ya. Pakai aplikasi apa? Zoom, Google Meet? Blackboard. Iya. Baru tahu Anda tuh. Iya, Blackboard ini katanya sih platform yang khusus buat sekolah apa kayak pendidikan gitu, mau itu Oh SD iya, atau kalau Zoom sama Google Meet pakai rapat bisa ya. Kalau Iya. ini Blackboard ini khusus untuk pendidikan. Enjoy pakai itu. Enjoy, lebih lancar, lebih jelas juga. Jadi waktu masuk itu kita tahu siapa gurunya, juga ada peringatan jadwalnya sama udah kayak sekolah banget lah. Oke, jam berapa masuk? Tunggu, sebelum itu hari apa aja masuk? Tiap hari kecuali hari Jumat sama Sabtu. Oke, Jumat Sabtu libur dari hari Ahad sampai Kamis. Mm-mm. Terus jam berapa sampai jam berapa? Nah, di sananya itu dari jam 8 Jam 8 waktu Saudi iya. sampai jam 12 sampai jam 12 waktu Iya. Saudi. Nah, di Indonesia di Indonesia itu jam 1 siang sampai jam 5 sore. jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu waktu asar fine bisa izin gitu atau memang istirahat? Tergantung dosennya juga kalau untuk izin. Oh. Kadang ada syekhnya yang afwan syekh astadzin nuridu an nusalli. Ada yang langsung tafadhol, ada yang la anta fid dirasah. Oh gitu. Jadi nunggu selesai madah ini dulu ya. Ada yang nggak paham kita beda waktu gitu. Oh. Kayak dikirain sholat duha gitu. Iya. Iya. Oh berarti ya jam 1 sampai jam 5-an ya. Iya. Antu jurusan apa dulu? Syariah. Oh syariah. Masalah apa yang ditemui kalau belajar online? Pastinya waktu karena jauh kan ya. Iya waktu Beda pertama, terus? waktu. Kemudian tugas. Tugas tuh di mana tuh? Kalau tugas yang dikasih dosen ini bagaimana ya? Pertama karena online kan, jadi semangat belajar kita itu menurun gitu. Menurun. Kemudian keleluasaan kita dalam membuat sesuatu, misalnya Syekh menyuruh kita buat bahas gitu kan ya. Kita kalau di sana ya tinggal pergi ke perpustakaan ya, kalau di sini nyari referensinya sulit gitu. HP referensinya. Ya, referensi agama kalau internet ini beresiko. Soalnya ketahuan sama syekhnya gitu. Ini antum ambil referensi dari mana? Dari web ini. Web itu dari apa referensi web itu? Disuruh lihat gitu kan. Ini rupanya ada kitab ini. Itu kitab karangan Syiah katanya. Wah. Ya kaget kita. Gitu. Ulang lagi bahasnya. Aduh. Gitu. Jadi anak belum pernah ke luar negeri sebelumnya? Belum. Oh iya benar. Jadi Ana biasanya ngandalin itu Maktabah Syamilah. Udahlah nggak kemana-mana, udah itu aja Maktabah Syamilah. Antum udah nikah kan? Belum. Belum nikah juga? Iya betul. Pernah taruh belum?
Belum pernah. Antum pernah taruh belum? Belum pernah. Mau. 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 Mau kapan? Tahun ini insya Allah Tahun siap. ini. Nah, kayaknya nunggu udah sampai S1 gitu, udah selesai S1 mungkin. Kalau online terus? Allahu a'lam. Kan online terus antum mendingan nikah dong. Bener gak? Ya masalahnya kalau memang jelas berangkatnya, Ana bisa kasih strategi. Ini masalahnya nggak jelas berangkatnya, jadi nggak bisa buat strategi. Gitu. Oh gitu. Iya. Coba menurut antum nih, menurut antum. Sekarang nih masih banyak orang yang mau ke UIM kan. Dengan keadaan online ini, antum tetap menyarankan nggak misalnya? Tetap aja daftar gak apa-apa walaupun online. Gimana menurut antum? Kalau Ana nggak nyaranin. Nah, pendaftarannya. Iya. UIM sepertinya sudah ini juga menutup pendaftaran karena beberapa yang mendaftar tahun setelah Hana gitu ya, angkatan setelah Hana gitu, itu sampai sekarang kan masih tahta dirosah ya kan, berkasnya masih ada di ini, masih di sana dan belum dipelajari gitu, maksudnya belum ketahuan apakah buka terima atau enggak, apalagi ada yang baru mau masuk gitu, maka nggak recommended kayaknya. Jadi memang kita lihat keadaan Saudi juga menutup juga kan. Jadi itu bukan kita urusan sama UIM aja kan, sama Saudi semuanya, sama Indonesia juga. Jadi pokoknya banyak masalah. Intinya kalau memang niat belajar, kalau saran anak ini saran dari anak. Siapa yang kalah? Kenapa sih? Kenapa? Udah. Kalah dua-duanya. 2-1. Nah, Ana punya saran nih, saran dari Ana buat yang mau ke UIM atau buat yang mau ke Timur Tengah nih. Jangan sampai antum nunggu terus gak ngapa-ngapain. Karena kita lihat ada orang nunggu terus dia ngapain? Main game kesehariannya. Iya. Nunggu apa dia bilang nunggu Madinah, nunggu Yaman, nunggu Al Azhar. Ini tolib kayak gini gitu. Kayak gini. Nah, jadi gini aja. Kalau saran anak, masyaikh itu banyak di YouTube. Antum bisa lihat Syekh Shalih Al-Utsaimin di YouTube. Antum bisa belajar di Madinah, belajar sama dosen Madinah tanpa antum tasjil UIM. Antum bisa lihat video Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Terus ada dosen Jami'atul Qasim, antum bisa lihat Syekh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad. Itu syekh-syekh yang suka ana lihat di YouTube, dan di YouTube itu semuanya ada. Bahkan sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin juga ada di YouTube. Videonya Syekh Al-Albani itu yang ana sering lihat. Jadi jangan sampai nunggu kita terlambat gitu. Itu YouTube tuh, masya itu banyak di YouTube. Kalau misalnya antum yang nggak bisa bahasa Arab, itu ada ustadz tuh semuanya udah ngajar di YouTube. Jadi gini, kalau ana tuh belajar di YouTube tuh gak tercela. Kalau kita bilang belajar di YouTube tuh tercela, berarti yang mengajar juga tercela dong. Nah, padahal ustadz semuanya sekarang mengajar di YouTube. Tinggal filter aja ustadznya mana. Gitu. Kalau ustadznya abal-abal ya bener-bener ya gak boleh berguru dari YouTube. Tapi kalau antum misalnya ustadznya misal punya kapasitas, berarti antum cocok itu belajar sama dia. Betul? Nasihat dari antum. Dari Sotaris. Dari antum dulu. Mungkin tentang menuntut ilmu kali ya. Karena menuntut ilmu itu ya kita lihat apa yang dikatakan Rasulullah pastinya. Menuntut ilmu wajib ya, fardhu ala kulli muslim ya. Muslim ya wajib menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ya umum gitu, dan menuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Tidak ada yang disebutkan di situ menuntut ilmu harus ke Madinah, menuntut ilmu harus yang bergengsi, menuntut ilmu harus yang UI, menuntut ilmu harus yang kedokteran, menuntut ilmu harus yang ada banyak uangnya, ada yang banyak peluang kerjanya, nggak ada. Menuntut ilmu ya ilmu yang bermanfaat, menuntut ilmu konsisten, menuntut ilmu ya seperti itu. Juga pastikan ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ilmu yang paling penting untuk dipelajari ya pastinya ilmu agama. Mungkin semua muslim tahu ilmu yang paling penting ilmu agama. Hanya saja
ya tidak semuanya menyadari kepentingan ini gitu. Ilmu-ilmu yang lain juga penting, ilmu-ilmu kifayah gitu kan ya, yang mana kaum muslimin juga dulu berjaya dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Banyak penemu-penemu itu dari muslim. Kita juga butuh orang-orang seperti itu muncul lagi di zaman sekarang. Nah, jadi jangan sampai menuntut ilmu itu karena gengsi. Jangan sampai menuntut ilmu itu, ya hindarilah dari sifat-sifat yang tidak murni itu, yang tidak ikhlas itu. Menuntutlah ilmu dengan ikhlas, ilmu apapun itu, insya Allah bila diniatkan untuk membantu agama Allah, maka Allah akan memberikan ganjarannya. Masya Allah, sangat mengena sekali ya sekali. Sekarang tinggal antum. Nasihat singkat mungkin dari Ana. Ya, selama kita masih hidup, ya perhatikan amal-amal kita, baik yang sudah pernah kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan. Ya, segera berbuat kebaikan, tebar kebaikan, beri manfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih kawan-kawan, itulah bincang-bincang Ana dengan mahasiswa UIM online dan calon mahasiswa STDI online. Bukan calon lagi, udah mahasiswa ya, tapi belum belajar aja. Iya. Nah gitu. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz ini sukses di STDI. Karena memang bagus lah sambil mengajar, sambil belajarnya online, mengajarnya tetap offline ya. Nah itu tuh cocok tuh. Jadi antum yang belajar online ini Ana saranin mengajar offline. Pokoknya harus ada ibadah antum, entah itu mengajar, entah itu belajar, yang offline. Jangan belajar online, mengajar online. Atau belajar online aja. Jadi antum tuh harus bersosialisasi. Betul. Nah, antum tahu yang dadah-dadah ini? Ini adalah Rio, dia alumni Badar. Antum mau ngasih nasihat tak? Oh, karena enggak. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.